Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan. Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu baik, sehingga kita bisa ada sampai saat ini. Dan tentunya kita percaya bahwa itu semua karena berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Indah Kau beri. Puji Tuhan, hari ini adalah hari yang penuh dengan sukacita, di mana kita bisa ada lagi sebagaimana kita ada, dan kita boleh bersama-sama di saat sore hari ini dalam program acara We Care bersama dengan tim Marturia Ministry. Selama 1,5 jam ke depan akan menemani ruang dengar saudara-saudara. Sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Puji Tuhan, dalam program acara We Care pada saat sore hari ini kami mengundang bagi Bapak Ibu saudara-saudara para pendengar Gita Lestari yang ada dimanapun berada. Hari ini kalau saudara-saudara ada dalam pergumulan, ada yang dalam keadaan yang sakit, saudara bisa hubungi di nomor telepon 0852 56234965. Sekali lagi, bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang rindu untuk didoakan, atau dalam masalah atau dalam pergumulan, atau dalam keadaan yang galau karena ditinggal seseorang, ditinggal pacar mungkin, saudara-saudara rindu untuk didoakan. Hari ini kesempatan yang indah, saudara bisa ambil handphone saudara dan hubungi di nomor 0852 56234965. Sekali lagi, saudara bisa hubungi di nomor 0852 56234965. Kami di sini puji Tuhan, sebelum kita akan memulai lebih jauh acara kita, program We Care pada kesempatan di saat sore hari ini, kita akan membuka acara kita, program We Care pada saat sore hari ini di dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Haleluya. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat pertolongan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh ada semua karena berkat Tuhan, semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Pada kesempatan di saat sore hari ini, Tuhan, kami ada di tempat ini, hamba-Mu, dalam pelayanan bersama dengan tim Marturia Ministry dalam program acara We Care pada saat sore hari ini. Tuhan, kami serahkan acara ini dari awal, pertengahan hingga
semua dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu. Pakai kami, hamba-Mu, pakai semua alat-alat yang digunakan pada saat ini. Biarlah melalui program We Care pada saat sore hari ini, ada banyak jiwa-jiwa yang boleh dapat diberkati Tuhan. Dan kami percaya bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berubah dari dulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Engkau tahu setiap pergumulan persoalan yang kami hadapi, kami hanya bawa semua ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami akan buka program We Care pada saat sore hari ini. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, sebelum kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan pada kesempatan di saat ini, kita akan mendengarkan satu pujian. Pertolongan-Mu. Pertolongan-Mu begitu aja, Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan
Puji Tuhan, itulah satu tembang pujian yang berjudul Pertolonganku. Ya, saudara-saudara, pertolongan kita hanya datang dari Tuhan. Puji Tuhan, sekali lagi sebelum kita akan masuk dalam firman Tuhan pada saat ini, kami mengundang Bapak Ibu, saudara-saudara, para pendengar Gita Lestari pada saat sore hari ini, saudara-saudara yang dalam pergumulan, ada yang mungkin dalam keadaan sakit, ada yang hari ini saudara-saudara dalam keadaan galau. Mungkin saudara bisa ambil HP saudara dan bisa hubungi SMS atau WA di nomor 0852 5623 4965. Sekali lagi di nomor 0852 5623 4965. Kami yang ada di studio pada saat sore hari ini akan berdoa bersama-sama, percaya bahwa kuasa Tuhan itu akan dinyatakan di dalam kehidupan saya dan saudara. Apapun juga saat ku datang ke dunia. Puji Tuhan, dan saat ini kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Saat ku kembali ke Mari kita mau siapkan hati, pikiran kita untuk kita dapat menerima kebenaran firman Tuhan. sebagai hamba yang mau Puji Tuhan, mari sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita akan tunduk kepala kita berdoa. Kami menaikkan pujian syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang indah Tuhan boleh berikan bagi kami hari ini. Tuhan, kami akan kembali dibekali dengan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah kekuatan di dalam hidup kami. Firman-Mu yang senantiasa membawa kami untuk kami hidup berkenan kepada Tuhan. Firman-Mu yang senantiasa membawa kami untuk kami semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, pakai dan urapi yang pada saat ini akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan, kami yang lemah akan dikuatkan, kami yang susah dihiburkan, kami yang sakit, kami percaya melalui firman Tuhan, kami menerima kesembuhan. Kami yang dalam pergumulan, dalam persoalan, kami percaya kami akan melihat jawaban Tuhan, jalan keluar yang akan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami akan dengar firman Tuhan. Haleluya, amin. dan kebenaran sampai selamanya. Puji Tuhan, saat ini kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini yaitu mekar di masa sukar. Mari kita akan membuka firman Tuhan, terdapat di dalam kitab Habakuk. Habakuk pasalnya yang ketiga. Habakuk pasalnya yang ketiga. Kita akan baca pada ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-19. Sekali lagi, kita akan membuka firman Tuhan terdapat di dalam kitab Habakuk pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-19. Saya akan bacakan. Sekalipun pohon
ara tidak berbunga. Pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Puji Tuhan. Itulah kebenaran firman Tuhan yang sudah dapat kita dengar bersama-sama pada kesempatan di saat sore hari ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kitab ini, saudara-saudara, adalah kitab yang ditulis sendiri oleh Nabi Habakuk. Ya, Habakuk ini, saudara-saudara, memiliki arti nama, yaitu memeluk, saudara-saudara, atau bergumul. Jadi isi dari kitab ini, saudara-saudara, menceritakan pergumulan yang berat yang dihadapi oleh Habakuk. Ya, Habakuk ini, saudara-saudara, adalah seorang nabi yang baik, dan dia juga, saudara-saudara, takut akan Tuhan. Dia melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Namun, saudara-saudara, Habakuk pada saat itu, saudara-saudara, mengalami suatu kesulitan, ya, pergumulan di dalam kehidupannya. Ya, ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul, ya. Apabila Tuhan itu baik, kenapa ada kejahatan? Apabila ada orang jahat, mengapa mereka hidup makmur? Ya, pertanyaan-pertanyaan ini muncul dalam kehidupan dari Habakuk. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tema firman Tuhan hari ini adalah mekar di masa yang sukar. Dan tentunya kalau kita berbicara, saudara-saudara, tentang kesukaran, ya, kesulitan, pergumulan, penderitaan, saudara-saudara, manusia tidak lepas dari hal ini. Dan saudara-saudara, tidak ada manusia yang ingin hidup di dalam kesukaran. Karena hal itu, saudara-saudara, bukanlah sesuatu yang menyenangkan. Namun, saudara-saudara, selama manusia itu masih diberi nafas hidup, maka kesukaran, pergumulan, penderitaan itu akan tetap terus ada. Ya, kesukaran itu bisa datang kapan saja dan melalui siapa saja, ya, baik dari orang tua, anak-anak. Bahkan kesukaran itu juga bisa datang melalui sakit penyakit, ya, dan banyak hal lain. Ya, kesukaran-kesukaran itu datang di dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan, dan masih banyak hal lagi. Nah, ada bermacam-macam respon, ya, saudara-saudara, yang ditunjukkan seseorang itu ketika menghadapi kesukaran. Ya, ada bermacam-macam respon yang berbeda-beda saat seseorang itu mengalami namanya kesukaran. Ada, saudara-saudara, sebagian orang ketika mengalami kesukaran, dia memilih untuk menyerah, kalah.
Ada orang yang ketika mengalami kesukaran memilih untuk pasrah dengan keadaan, putus asa. Ada yang mundur di tengah jalan. Ada yang sudah berhenti untuk melayani Tuhan, ya, mengundurkan diri, ya, menghilang. Dan masih banyak hal lagi, saudara-saudara. Ada respon-respon yang terjadi ketika manusia itu, ketika kita ada dalam kesukaran atau dalam penderitaan. Namun sebagian orang, saudara-saudara, ketika menghadapi kesukaran, mereka, saudara-saudara, memandang kesukaran itu sebagai suatu proses di dalam hidupnya. Ya. Ada orang yang memilih untuk mundur, berhenti mengikut Tuhan ketika dalam penderitaan, dalam kesukaran yang dia alami, dia hadapi. Tetapi ada orang, saudara-saudara, yang memandang kesukaran, penderitaan itu sebagai proses di dalam kehidupannya. Ya. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, saudara-saudara, dalam kesukaran, dalam pergumulan, dalam penderitaan yang kita alami hari-hari ini, itu, saudara-saudara, bukan membuat kita untuk mundur, untuk menyerah dengan keadaan yang kita hadapi. Tetapi sebagai orang percaya, kita memilih untuk tetap maju di dalam Tuhan. Ya, kita memilih untuk tetap bersyukur, bersukacita di dalam Tuhan. Karena kita memandang bahwa penderitaan, pergumulan, kesukaran itu sebagai proses yang datang di dalam kehidupan kita untuk membawa kehidupan kita, saudara-saudara, semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, jadi orang percaya ketika mengalami persoalan, pergumulan, dia bukan, saudara-saudara, mundur, berhenti ikut Tuhan, tetapi dia akan tetap terus memilih untuk maju, bertumbuh, ya, menjadi mekar bersama dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan dimanapun kita berada, saudara-saudara, pada saat ini, firman Tuhan datang mengingatkan kehidupan kita bahwa di tengah kesukaran yang kita alami, kita harus tetap bertumbuh, kita harus tetap mekar. Ya, nah, bagaimana sikap kita sebagai orang percaya supaya kita tetap tegar, tetap mekar di masa yang sukar? Nah, yang pertama, saudara-saudara, ayatnya yang ke-1, ya. Ayatnya yang pertama di dalam Habakuk pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama, doa Nabi Habakuk, ya, menurut nada ratapan. Kita lihat, saudara-saudara, dalam menghadapi kesukaran, Habakuk dia memilih untuk menaikkan doa kepada Tuhan. Demikian juga di dalam kehidupan saya dan saudara. Ketika dalam pergumulan, dalam menghadapi kesukaran, supaya kita tetap mekar, supaya kita tetap bertumbuh sebagai orang percaya, kita harus hidup, ya, menaikkan doa kepada Tuhan. Ya. Doa itu merupakan sesuatu hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Ya.
Ketika kita berdoa, saudara-saudara, itu artinya adalah kita mengandalkan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Setiap persoalan, pergumulan yang kita hadapi, kita bisa kuat itu ketika kita, saudara-saudara, memiliki hubungan dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Kita datang untuk berdoa, saudara-saudara. Berdoa artinya kita minta kekuatan dari Tuhan. Orang yang berdoa adalah orang yang, saudara-saudara, rendah hati. Kenapa? Karena dia menyadari bahwa dia tidak bisa hidup menghadapi berbagai keadaan di dalam hidupnya dengan kekuatan yang berasal dari dirinya. Ya, dia tidak akan mampu, dia tidak akan kuat. Tetapi orang yang berdoa, dia meyakini bahwa apapun yang datang, apapun yang terjadi di dalam kehidupannya, ada Tuhan yang selalu menguatkan kehidupan. Saudara-saudara, hari ini saya tidak tahu pergumulan, persoalan yang engkau hadapi, ya. Baik dalam keluargamu, menghadapi suami, menghadapi istri, menghadapi anak-anak. Engkau mungkin, saudara-saudara, hari ini dalam pergumulan, dalam penderitaan, dalam keadaan yang sakit, ya. Engkau divonis dokter bahwa penyakitmu tidak akan sembuh lagi. Tetapi hari ini kabar baik datang di dalam hidup kita. Apabila kita datang kepada Tuhan, kita menyerahkan semua pergumulan kita kepada Tuhan, maka Dia adalah Allah yang penuh dengan kasih dan kuasa. Dia akan menyatakan, saudara-saudara, kuasanya di dalam kehidupan kita. Kuasa Tuhan itu tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, Tuhan mau engkau datang kepada Tuhan. Dalam keadaan sesulit, sesukar apapun, kalau saudara-saudara kita datang kepada Tuhan, maka kita akan melihat pembelaan Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Ya, Alkitab berkata bahwa doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, itu besar kuasanya. Ya, kalau kita berdoa dengan yakin, ya, kita jadi orang yang hidup benar di hadapan Tuhan, maka doa-doa kita itu besar kuasanya. Mari datang kepada Tuhan. Saudara-saudara, minta pertolongan kepada Tuhan. Pertolongan kepada manusia itu terbatas. Tetapi kalau kita minta pertolongan kepada Tuhan, pertolongannya itu tidak pernah terbatas. Kuasanya tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Nah, yang kedua, saudara-saudara, apa yang dilakukan? Apa sikap kita ketika kita menghadapi kesukaran? Yang pertama adalah berdoa. Yang kedua, saudara-saudara, dalam ayatnya yang ketiga, di sana dikatakan, Allah datang dari negeri Teman, dan yang Maha Kudus dari pegunungan Paran. Keagungannya menutupi segenap langit, dan bumi penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya,
dan disitulah terselubung kekuatannya. Mendahuluinya berjalan penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Ia berdiri maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat dibuatnya terkejut. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba. Abad-abad, itulah perjalanannya berabad-abad. Aku melihat kemah-kemah orang Kusian tertekan. Kain-kain tenda tanah Midian menggetar. Terhadap sungai-sungai kah, ya Tuhan, terhadap sungai-sungai kah murkamu bangkit? Atau terhadap laut kah amarahmu sehingga engkau mengendarai kuda dan kereta kemenanganmu? Busurmu telah kau buka, telah kau isi dengan anak panah. Engkau membelah bumi menjadi sungai-sungai. Melihat engkau gunung-gunung gemetar, air bah menderu lalu samudra raya memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Matahari bulan berhenti di tempat kediamannya karena cahaya anak-anak panahmu yang melayang laju karena kilauan tombakmu yang berkilat. Dalam kegeraman engkau melangkah melintasi bumi, dalam murka engkau mengasak bangsa-bangsa. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu, untuk menyelamatkan orang-orang yang kau urapi. Engkau meremukan bagian atas rumah orang-orang fasik dan kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan. Mengapa engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri, kepala laskarnya yang mengamuk untuk menyerahkan aku dengan sorak-sorai, seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi. Dengan kudamu engkau menginjak laut, timbunan air yang membuih. Jadi saudara-saudara, kalau kita melihat di sini bahwa bagaimana sikap kita ketika ada dalam kesukaran, supaya kita tetap mekar, tetap bertumbuh. Yang pertama adalah kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Nah, yang kedua di sini saudara-saudara adalah kita melihat bahwa Habakuk dia kembali mengingat akan tindakan-tindakan Allah di masa-masa yang lampau. Ya. Habakuk mengingat kembali perbuatan-perbuatan Allah yang luar biasa di masa lampau. Bersama dengan bangsa Israel, ya, Allah melepaskan orang Israel dari perbudakan, menurunkan tulah, ya, kepada Mesir. Kehadirannya menggetarkan bangsa-bangsa. Kuasanya menuntun mereka menyeberangi laut Teberau. Jadi kita lihat di sini saudara-saudara adalah apa yang dilakukan ketika kita menghadapi kesulitan, ketika kita menghadapi kesukaran, ya. Yang pertama adalah kita mau berdoa, memiliki hubungan dengan Tuhan. Yang kedua adalah Habakuk, dia mengingat perbuatan-perbuatan Allah di masa-masa yang lalu, ya. Dia melihat bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan dari orang-orang Israel pada saat itu, ya. Dan inilah yang menjadi kunci kekuatan kita. Bagaimana supaya kita tetap mekar di masa yang sukar adalah kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Yang kedua saudara-saudara adalah kita mau mengingat kembali, ya, mengingat kembali masa-masa yang lampau, ya. Mengingat saudara-saudara kuasa Tuhan. Jangan kita mengingat masalah kita, jangan kita mengingat persoalan, jangan kita mengingat mantan kita. Ya, mantan yang sudah memutuskan hubungan, ya, ditinggal lagi sayang-sayangnya. Tetapi saudara-saudara kita harus mengingat
pertolongan Tuhan. Amin. Haleluya. Kita harus mengingat kuasa Tuhan. Kalau orang ingat, saudara-saudara, kuasa Tuhan yang waktu yang lampau, saudara-saudara, yang pernah Tuhan nyatakan di dalam hidup kita, maka saudara-saudara, kita akan percaya juga ke depan kuasa Tuhan itu tetap sama. Yang dulu pernah dinyatakan itu akan juga kita alami hari ini, saudara-saudara, besok bahkan ke depan, ya. Jadi bagaimana supaya kita tetap mekar di masa yang sukar? Kita ingat, saudara-saudara, ingat kuasa Tuhan, ya. Ingat pertolongan Tuhan. Ingat penyertaan Tuhan waktu-waktu yang lalu. Kalau waktu-waktu yang lalu Tuhan boleh menolong kita, Tuhan boleh menyertai kehidupan kita, Tuhan boleh menyatakan mujizat, Tuhan boleh menyatakan kuasanya, maka saya percaya hari ini juga ke depan Tuhan juga akan menyatakan kuasa dan pertolongan. Katakan amin, ya. Jadi bagaimana supaya kita bisa mekar di masa yang sukar? Datang kepada Tuhan. Yang kedua adalah ingat pertolongan Tuhan. Ingat kuasa Tuhan, amin. Kalau Tuhan boleh tolong, boleh sertai kita di masa-masa yang lampau, Tuhan juga akan menolong kita ke depan. Jangan ingat kegagalan masa lalumu, ya. Saudara, jangan ingat pergumulanmu yang lalu-lalu. Ingat Tuhan yang mampu untuk menolong kehidupan. Yang ketiga, yang terakhir adalah kita mau bersukacita, ya. Di sini dikatakan dalam ayatnya yang ke-17, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat 18, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allahku, Tuhanku, itu kekuatanku. Ya, saudara-saudara, jadi bagaimana kita bisa mekar di masa yang sukar? Yaitu saudara-saudara, kita mau bersukacita, ya, bersukacita di dalam pengharapan kita. Haleluya. Saudara-saudara, kenapa sukacita itu penting, ya? Ketika ada pergumulan, ada persoalan datang, mari kita untuk memilih bersukacita, ya. Bukan hanya saudara-saudara ketika dalam hidup kita, ketika kita diberkati saja, tetapi dalam persoalan, dalam pergumulan, kita mau tetap bersukacita, ya, beria-ria, ya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, ya, sekalipun usaha kita gagal, sekalipun kita ditinggal oleh seseorang yang kita sayang, sekalipun usaha kita bangkrut, sekalipun saya dalam keadaan sakit, namun kita akan memilih untuk beria-ria, memilih untuk bersukacita, karena kita yakin bahwa Tuhan akan menyatakan pertolongan dan kuasanya. Haleluya. 3 hal ini, saudara-saudara, supaya kita tetap bertumbuh, mekar di masa-masa yang sukar, saudara-saudara, adalah kita mau datang berdoa, ingat pertolongan Tuhan, ingat kuasa Tuhan,
dan kita memilih untuk bersuka cita. Haleluya, puji Tuhan. Itulah kebenaran firman Tuhan yang saya boleh dapat bawakan pada kesempatan di saat sore hari ini. Saya mengundang bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang rindu